Aneka tema menarik kami hadirkan dalam Bincang Spesial. Bincang Spesial Star FM, Inspiring Sound. Dari Jalan M Sanggaji nomor 41 Yogyakarta, 101,3 Star FM Inspiring Sound. Halo, selamat pagi Star Lovers. Bincang spesial kali ini membawa Pelegi Suparman pada dialog interaktif nih bersama BPRSW mengenai Sita Kartika alias Sinergitas Penanganan Wanita Korban Tindak Kekerasan di Yogyakarta. Dan ini merupakan persembahan dari Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta. Star Lovers, kekerasan seksual kan ini masih terus ditemukan ya di sekitar kita. Dan tentunya ini menjadi tugas kita bersama dan salah satunya pemerintah daerah. Nah, Pemda DIY juga ini terus mendorong korban kekerasan Star Lovers terutama perempuan untuk berani speak up atau melaporkan apa yang menimpanya kepada pihak terdekat. Dan beberapa kepedulian sama program juga sudah disiapkan tentunya untuk memberikan dukungan dan juga pemulihan kepada korban. Nah, mengenai apa saja bentuk kekerasan terhadap perempuan yang paling sering terjadi di DIY, terus juga apa saja bentuk layanan atau pemulihan psikologis dan sosial yang tersedia bagi korban, kita juga akan bahas hal lainnya tentunya bersama dua narsum kita yang sudah hadir bersama kita di studio Star FM. Tapi sebelum itu dia mungkin ingin mengingatkan kepada Star Lovers bahwa obrolan kita pagi hari ini mungkin bisa triggering atau juga memicu segala hal yang pernah terjadi pada situasi Star Lovers di sekitar kita juga. Tapi sebelum itu kita akan menyapa terlebih dahulu dua narasumber kita yang sudah hadir bersama kami. Selamat pagi Pak Widianto SOS MP. Bagaimana kabarnya Pak hari ini? Selamat pagi, alhamdulillah sehat Mbak. Sehat luar biasa ya Pak, walaupun cuaca labil gitu, tapi semoga mood kita tidak selabil cuaca di pagi hari ini. Iya. Dan Pak Widi ini selaku Kepala Balai Perlindungan dan juga Rehabilitasi Sosial Wanita atau BPRSW Yogyakarta. Betul sekali, dan ini tentu banyak hal nanti yang bisa dibagikan ya Pak. Siap, ya Mbak. di pagi hari ini. Udah siap nih Star Lovers, silakan bisa dibedah bersama di hari ini. Dan tentunya Pak Widi tidak sendiri di pagi hari Iya. ini. Pak Widi ditemani juga oleh mbak-mbak yang cukup cantik sekali di hari ini ya. Segar nih bawaannya nih Star Lovers ya. Ini sudah ada Mbak Lucia Pepi Novianti, MPSI Psikolog, merupakan praktisi dan juga dari Prodi Doktor Ilmu Psikologi Fakultas Psikologi UGM. Selamat pagi Mbak Pepi. Selamat pagi Mbak Gia. Sehat hari ini? Sehat, harus sehat ya. Harus ya gitu. Ternyata sehat jadi keharusan juga Iya, ya. dong, supaya bisa produktif ya. Nah itu dia, dan ini ternyata stage adulting moment ya kayaknya gitu. Membuat kita harus sehat selalu. Dan semoga Star Lovers juga selalu sehat dan dalam kondisi yang aman ya, dan juga nyaman di pagi hari ini. Maka dari itu Star Lovers kami ajak Anda untuk bergabung nih sama mengirimkan pertanyaan ya. Bisa lewat WhatsApp di 0818621013 atau juga bisa ditulis di kolom komentar Instagram kami di @starjogjafm. Nah Pak Widi dan juga Mbak Pepi, ini kan menjadi satu hal yang kayaknya mungkin semakin kesini semakin bisa terlihat ya. Ini bukan masalah yang baru sebetulnya Pak Widi, tapi sering terlihat saat ini. Tapi Iya. sebelum itu kita pengen tahu dulu nih, mungkin masih banyak yang bingung BPRSW ini apa sih Pak Nah, gitu. gitu Karena ya. tadi juga kepanjangannya lumayan panjang. Mungkin boleh kenalan dulu Pak Widi, BPRSW ini di Yogyakarta tuh siapa, apa dan bagaimana gitu. Monggo Anjay, Pak. Mbak, ya. Kami perkenalkan BPRSW itu singkatan ya. Ya. Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Wanita ya. Itu salah satu dari UPT yang dimiliki Dinas Sosial. Baik. Dinas Sosial itu ada 6 UPT Mhm. yang mengurusi PPKS namanya. Oke. Ya, dan jenis-jenisnya berbeda-beda. Nah, BPRSW, Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Wanita, itu mengurusi 5 jenis PPKS. Baik. 1, perempuan rawan sosial ekonomi. Mhm. Mereka yang dari golongan miskin atau tidak mampu, yang pengen mengakses dan lain sebagainya. Yang kedua, wanita tunasusila. Baik. Ya, mereka yang sudah terjerumus ke hal-hal ketunaan sosial, susila itu kami rehabilitasi. Terus yang ketiga adalah korban tindak kekerasan yang saat ini nanti akan kita bahas. Baik. Jadi nanti kita hanya membahas satu yang kami layani gitu. Terus yang keempat adalah korban tindak pidana perdagangan orang atau TPPO namanya. Ya. Itu dan yang kelima adalah perempuan
pekerja migran yang bermasalah sosial. Oke. Pekerja migran perempuan baik itu domestik maupun luar negeri, tapi kebanyakan yang dari luar negeri ini. Ya. Ini yang bermasalah sosial terus dideportasi. Nah, di daerah di Jogja itu nanti ada pemulihan, perlindungan dan rehabilitasi di tempat kami. Oke. Seperti itu. Ternyata banyak ya yang dilakukan itu tidak hanya satu melainkan lima juga itu masih banyak anak-anaknya lagi. Betul, seperti itu dan kayaknya makanya kenapa kita fokus ke salah satunya adalah yang tadi menjadi korban atau penyintas dari kekerasan tadi ya Pak ya. Betul. Dan ternyata memang kalaupun dari satu kayaknya tadi beberapa jenisnya juga masih bisa mungkin terguncang dengan hal-hal yang sama seperti itu ya Pak Hampir ya. sama. Hampir Jadi sama. ada irisan-irisannya Mbak. Dan makanya kita fokus ke salah satunya yang tadi adalah korban kekerasan seperti itu. Baik, kita mungkin langsung merujuk nih Pak ke kekerasan tadi ya, atau korban kekerasan. Nah, ini kan bentuk kekerasan terhadap perempuan nih banyak ya Pak. Banyak sekali bentuknya. Mungkin yang kita sering dengar di ranah akademisi atau apa ada bentuk 15 bentuk kekerasan dan mungkin bisa bertambah dan lain sebagainya. Tapi kalau kita pengen tahu nih dari Pak Widi dulu data yang tercatat dari BPRSW gitu ya Pak. Untuk kekerasan terhadap perempuan yang paling sering terjadi di DIY itu bentuknya yang seperti apa dan bagaimana nih? Yang kami tangani ya Mbak. Ya. Yang kami tangani itu kekerasan fisik. Baik. Kekerasan psikis, juga kehamilan tidak dikendaki itu tiga jenis itu yang paling banyak kami tangani di BPRSW. Di luar itu banyak juga karena di DIY ini banyak juga baik itu NGO maupun GO yang menangani korban-korban tindak kekerasan. Makanya nanti kami masuk ke Sinta Kortika itu seperti nanti kita bahas. Baik. Ya. Dan itu ada beberapa ya Pak ya. Ternyata kalau yang paling banyak yang sering ditemui 3 tadi ya kalau di DIY. Dia mau ke Mbak Pepi dulu nih. Mungkin sebagai praktisi juga apakah menemukan bentuk lainnya yang ternyata sering terjadi terhadap perempuan di DIY ini sendiri Mbak, bentuk kekerasannya? Mungkin saya tidak yang based on riset atau data ya, tetapi setidaknya dari praktek di lapangan maupun juga dari kolega, memang saat ini kalau kita bicara perempuan masih mayoritas adalah kekerasan seksual dan KDRT sebetulnya. Namun kalau kita bicara KDRT itu kan dia fokusnya pada ranah terjadi di ranah domestik. Itu ternyata ya tadi turunannya lagi ada kekerasan secara psikis selain fisik, termasuk kekerasan secara ekonomi yang justru yang ekonomi ini yang seringkali juga agak menantang atau sulit ya. Karena biasanya kekerasan ekonomi itu kemudian baru terasa atau disadari sesudah si kekerasan lain muncul, apakah itu fisik, apakah itu psikis. Mungkin gitu sih Mbak yang mayoritasnya. Ternyata ini saling terikat tadi ya Mbak, nggak bisa terlepas mana bentuknya hanya satu atau dua, tapi dari satu bentuk kekerasan ternyata bisa jadi penyebab atau akibat dari bentuk kekerasan lainnya. Ini juga yang kita pengen tahu nih Pak. Mungkin kita mau lihat nih, tadi kan baru bentuknya apa yang ditangani oleh BPRSW, tapi yang menjadi mungkin tren dalam tanda kutip kasus kekerasan terhadap perempuan di DIY selama 5 tahun terakhir ini seperti apa nih Pak yang ditangani oleh BPRSW ini tadi? Itu tidak lepas dari medsos, HP maupun internet dan media sosial yang lainnya. Itu banyak sekali korban-korban yang tadinya hanya kenalan dengan melalui medsos, terus kopi darat, terus akhirnya menjalin hubungan dan lain sebagainya. Terus yang kedua memang yang disampaikan Mbak Pepi tadi juga sangat dominan di Jogja ya. Dan ironisnya memang korban-korban itu tidak semuanya warga Jogja. Itu. Jadi ini kolaborasi dan sinergi ini tidak saja nanti terfokus pada penanganan di daerah DIY ya, tapi nanti seharusnya kita jalin juga dengan daerah-daerah yang lain. Karena notabene sebetulnya di DIY itu banyak lembaga, ya toh? Terus menjadi pionir bagi daerah lain. Mereka itu meniru di daerah di Jogja ini gitu. Nah ini makanya kita di dalam itu harus bersinergi dulu. Nanti kalau sudah bagus itu kita perluas ke daerah di luar DIY gitu Mbak.
Oke, ternyata memang iya ya, kita juga sadari bahwa Jogja kan sebagai tempat tadi banyaknya lembaga pendidikan gitu kan, itu juga membuat banyaknya sekali variasi masyarakat, terutama perempuan yang hadir juga karena aksesnya yang cukup luas juga untuk pendidikan dan lain sebagainya. Dan ini juga menjadi satu hal yang mungkin nanti kita akan bisa bahas sedikit lebih lanjut ya Stolovers di bincang spesial kita pada hari ini. Namun ini menarik juga nih Mbak Pepi dan juga Pak Widi. Tadi kan juga kita bahas bahwa dari sosial media misalkan gitu ya, ada menjadi momen pertemuan gitu. Dan ini juga sejalan dengan pertanyaan yang sudah masuk dari @Afriani Putri katanya. Mbak Pepi dan juga Pak Widi sekarang ini kan cukup sering muncul ya curhat di media sosial nih terkait rumah tangga, bahkan ada KDRT juga tadi yang sudah disebut. Gejalanya nih apa sih Mbak katanya gitu. Mungkin boleh dibagikan juga gejala-gejala apa nih yang biasanya menyebabkan timbulnya KDRT tadi. Oke. Ya. Gejala penyebab timbulnya KDRT ya. Ya. Beberapa sebetulnya kalau kita mengacu pada studi-studi ada beberapa sih, tetapi kalau berangkat dari basic apa sih kejadian kekerasan di situ ada ketimpangan tentang relasi kuasa. Baik. Nah, ini kompleks sekali ya relasi kuasa. Misalnya begini, ambil dari contoh gitu. Kenapa sampai terjadi relasi kuasa? Ya. Kadang-kadang si pelaku ini ya memang dia karena merasa berkuasa, kemudian dia bisa melakukan segala sesuatu sesuai dengan pikirannya tanpa mempertimbangkan pihak lain. Baik. Tetapi dari beberapa kasus-kasus yang saya temui, kontribusi dari persoalan si individu itu juga akan semakin memicu. Misalnya beberapa pelaku itu akhirnya melakukan tindakan KDRT karena sebagai bentuk kompensasi masa lalu, atau memang karena kurangnya kontrol diri atau agresivitas yang memang dia miliki, ditambah dengan dia memiliki kuasa yang lebih besar di dalam rumah tangganya itu. Yang kedua adalah keluarga, rumah tangga, area domestik itu kan area yang aman ya, gitu. Jadi kenapa kok semakin meningkat KDRT? Beberapa orang ingin meluapkan emosinya juga di ruang aman gitu loh. Itu juga isu lain yang saya juga temui baik itu di lapangan maupun dari beberapa kajian gitu. Jadi ketika itu kombinasinya semuanya dia punya, maka kerentanan seseorang melakukan memang meningkat. Gitu. Oke, ternyata ya relasi kuasa itu sekecil misalkan bagaimana misalkan kepala keluarga gitu ya bekerja di luar, punya tekanan dari atasannya, kemudian dibawa ke rumah dilampiaskan lagi. Nah itu yang kalau kami orang psikologi menyebutnya dia punya faktor resiko. Nah kemudian bagaimana tuh di dalam keluarga, bagaimana polanya? Ketika seseorang tuh punya pola yang ya memang dia sebetulnya dorongan itu gede, tapi dia merasa punya ketakutan atau kekhawatiran, maka dia akan mencari suatu tempat pelampiasan. Nah, ruang domestik itulah yang menjadi si tempat tadi gitu. Nah, maka ini kombinasi dari berbagai faktor itu yang akan membuat kejadian kekerasan itu mungkin terjadi. Jadi nggak pernah faktor tunggal sebetulnya. Nah karena ini kita berbincangnya tidak pernah tunggal ya, selalu ada kesinambungan antara satu faktor ke faktor lain. Nah ini juga makanya dibutuhkan usaha-usaha dengan juga sinergitas ya Pak. Tadi yang disebutkan juga bagaimana misalkan tidak hanya karena perluasan wilayah gitu, tapi juga bagaimana memang situasi ini tuh selalu mencakup banyak hal, banyak persoalan dan juga lembaga yang harus juga banyak terkait untuk penyelesaian persoalan ini. Dan ini juga nih Pak, mungkin kita balik lagi ke Pak Widi nih mengenai hal ini. Apakah di DIY ini akhirnya sudah punya sistem pendataan yang terintegrasi untuk kasus kekerasan terhadap perempuan itu sendiri nih Pak? Ya, kaitannya dengan sistem pendataan, kalau di Dinas Sosial sendiri sudah ada namanya Manunggal Raharja ya. Manunggal Raharja itu turunannya nanti dengan si persis namanya. Terus kalau di balai kami ini namanya Simfoni, Sistem Informasi Alumni. Jadi yang pernah kami layani di BPRSW itu terdata di situ semuanya nanti. Jadi secara alur itu sudah ada. Nah, terus kalau yang khusus data kekerasan terhadap perempuan itu di DP3AP2 ya. Itu yang jelas kita juga menjadi mitra mereka. Begitu. Jadi nanti kalau yang khusus, karena kalau di Dinas Sosial itu kan pelayanannya 26 jenis PPKS tadi ya. Tapi yang khusus ini, khusus korban kekerasan terhadap perempuan atau wanita ini, BPPM yang punya
data yang selalu diupdate begitu. Oke. Dan kami selalu memberikan informasi seperti itu. Oke, dan bagaimana nih Pak transparansi sama akuntabilitas dalam pelaporan sama tindak lanjut penanganan kasusnya nih akhirnya karena banyak lembaga yang terkait ya. Kami share ya. Kami share semuanya. Data itu dikumpul di forum perlindungan perempuan, Baik. FPP itu, dan setiap bulan diupdate gitu. Saya kira transparansi kalau untuk data tidak ada masalah gitu kan. Udah terintegrasi juga ya secara sistem, jadi mudah juga untuk dijangkaunya seperti itu ya Pak ya. Oke, dan ini juga menarik juga nih Star Lovers, kalau misalkan Star Lovers juga merupakan mungkin pernah mengalami atau juga saat ini sedang menghadapi tapi bingung seperti apa, berarti BPRFC juga mengadakan ini ya Pak, sisi misalkan kita mau konsultasi dulu juga, ini apakah diterima atau seperti apa nih Pak? Oh bisa sekali ya. Kami ada beberapa program dan kegiatan. Salah satunya Talaling. Oke, apa tuh Pak? Taman Layanan Konseling. Oke. Nah, artinya itu inovasi yang dulu kami angkat gitu. Siapa saja tidak harus PPKS atau klien kami. Orang luar yang punya masalah, kami kan menggunakan tenaga ahli psikolog ya. Nah itu kapan saja kami siapkan tempat namanya taman taman atau suatu tempat di ruangan tertutup juga ada gitu untuk konseling. Untuk konseling nanti hasil konseling itu ya akan tertutup pasti gitu. Nanti harapannya itu bisa diakses masyarakat dan tidak sampai ke permasalahan gitu loh. Artinya setelah konseling nanti ada solusi dan lain sebagainya. Begitu. Terus yang saya angkat di proper ini adalah Sintakortika, sinergitas itu ya. Nanti menggunakan beberapa media sosial, baik itu Instagram, YouTube, nanti dan media sosial yang lainnya. Itu nanti bisa diakses. Kalau perlu kami jawab di situ. Kalau bisa ya mereka datang. Kalau datang itu kan lebih lebih bisa menggali dan terbuka begitu. Seperti itu Mbak. Oke, dan ini menarik sekali ya Solovers ya, karena memang sudah ada pelayanan atau layanan yang bisa kita akses bersama gitu. Mungkin kalau Solovers dari kemarin-kemarin bingung karena memang saat ini juga sebenarnya sudah banyak yang berani speak up ya. Hanya bingung nih wadah lainnya kemana untuk mungkin tindakan lanjutan yang bisa kembali menyembuhkan dirinya sendiri. Sebelum kita break, dia juga pengen bertanya lagi nih sama Mbak Pepi ya. Kalau tadi kita sudah banyak ada fasilitas-fasilitasnya, tapi sebetulnya kalau Mbak Pepi melihat nih keberagaman yang ada di daerah istimewa Yogyakarta, selain tadi misalkan media sosial dan lain sebagainya, tapi apalagi sih Mbak selain misalkan tadi relasi kuasa yang menjadi penyebab terjadinya kekerasan, entah itu tindak misalnya kekerasan dalam rumah tangga, tapi kekerasan lainnya kan juga cukup banyak ya, entah verbal, seksual dan lain sebagainya. Nah ini biasanya apa sih Mbak, kenapa akhirnya seringnya lebih banyak menimpa perempuan walaupun sebenarnya banyak yang kena juga sebagai korbannya? Monggo. Iya, ada beberapa faktor kalau kita mau menguliti ya. Yang pertama saya melihat juga terkait dengan bagaimana sebetulnya masyarakat kita atau komunitas itu memandang tentang suatu perbuatan gitu ya. Kalau kita bicara kekerasan terhadap perempuan, seringkali kan dikaitkan dengan konteks-konteks sosial. Misalnya bahwa memang perempuan itu seharusnya dia nggak pergi tuh malam-malam gitu. Padahal pada pekerjaan sekarang seringkali banyak tempat adalah 24 jam shift-shiftan gitu ya. Kita nggak usah bicara pekerja yang non formal, yang pekerja formal aja sama aja ya situasinya saat ini gitu. ya. Kemudian belum lagi dengan kalau saya boleh mengistilahkan idealisasi tentang korban gitu ya, atau stigma-stigma terkait kejadian terhadap perempuan. Saya pernah membaca, cuman agak lupa itu sumbernya dari mana spesifiknya, tetapi bahwa memang seringkali ketika perempuan menjadi korban kekerasan yang itu dia tanda kutip kok terjadi intensi, misalnya kayak tadi dia memilih untuk shiftnya malam karena apa, sesimpel duitnya lebih banyak. Kemudian dia dianggap, lah yo kamu kok yang memilih gitu. Jadi ini tadi bahwa ya kamu harus tanggung sebagai resikomu gitu. Jadi hal-hal seperti ini yang kemudian dianggap sebagai mungkin terlalu kasar kalau saya bilang kewajaran. Masyarakat menganggap dia pantas menjadi korban, padahal nggak ada. Kita mau bicara mau laki-laki mau perempuan, perbuatan kekerasan itu ya
itu salah Ya, gitu, ya. itu titik Ya. gitu. Tetapi kemudian terjadi rasionalisasi Ya. terhadap si perempuan yang menjadi korban itu. Oke, gitu. dengan aspek-aspek lainnya yang ternyata dinormalisasi juga tadi ya Mbak ya. Betul, iya, Dan mungkin iya. ini juga ada pengaruhnya dari mungkin internalisasi nilai-nilai yang sudah berjalan secara ratusan tahun mungkin ya di Indonesia sendiri, atau juga seperti apa nih? Karena Iya, memang iya, kita iya. lihat kan framingnya akhirnya misalkan gitu, banyak bentuk framing perempuan tuh adalah yang fokus di sisi perawatan. Tadi misalkan di domestik, tidak hanya di publik gitu kan. Atau juga di hal-hal lain misalkan bahwa ya udah perempuan ini juga menjadi salah satu tempat pertama untuk generasi kedepannya lebih baik lagi. Nah itu seperti apa nih Mbak Pepi pengaruhnya terhadap situasi kekerasan? Iya, kalau kita bicara nilai-nilai, dan sebetulnya tidak hanya di Indonesia loh. Saya pernah berdiskusi dengan Ya. teman yang juga bekerja di ranah kekerasan berbasis gender. Ya. Faktor bagaimana masyarakat atau lingkungan sekitar menilai tentang bagaimana peran perempuan seharusnya, Ya. atau bagaimana idealnya siapa sih yang cocok sebagai korban. Gitu. Ketika dia adalah perempuan kaya, Ya. kemudian dia profesi tertentu, kayaknya nggak mungkin deh dia punya sumber daya gitu. Jadi artinya penilaian terhadap hal-hal yang normatif itu turut berkontribusi gitu. Ya. Satu terhadap bagaimana dia menjadi korban, yang kedua terhadap tadi mengakses gitu. Bisa bayangkan apakah bukan mungkin ya, gimana seorang perempuan yang menjadi korban terus bersedia nggak dia datang ke tempat Pak Widi gitu, sementara dia adalah punya jabatan tertentu. Pasti dia pinginnya bersembunyi aja gitu, nggak pingin ada orang mau gitu, tahu tentang kondisi dia. Jadi hal-hal seperti itu bahkan tidak hanya tentang terjadinya dia, tetapi sesudah perempuan itu menjadi korban, mengakses pun tuh kayak beban besar gitu. Yes. Ini menarik juga nih karena dia jadi diingatkan oleh Mbak Pepi mengenai ruang tadi atau aksesibilitas. Biasanya kita menganggap bahwa aksesibilitas ini ada sesuatu yang sulit diakses misalkan oleh kelas sosial tertentu ya Pak, misalkan gitu. Entah misalkan orang yang jarang terakses internet gitu, atau juga dengan jarak, dengan situasi misalkan sebagai kepala rumah tangga juga, banyak juga perempuan yang menjadi kepala rumah tangga gitu kan, yang akhirnya membuat waktunya dihabiskan untuk lain, tidak pemulihan diri sendiri. Tapi juga bagaimana tadi misalkan hal-hal lain gitu dengan sisi kuasa lainnya gitu, jabatan, ini juga mungkin bisa membuat seorang perempuan atau korban menjadi sulit lagi untuk mengakses misalkan beradu kasih atau beradu situasi dengan layanan yang sudah tersedia di Balai Perlindungan tadi dan juga rehabilitasi ya. Oke, ini menarik sekali Stallovers, silakan jika Stallovers semakin terbuka lagi gitu, ada hal-hal yang ingin dibicarakan bersama dengan Pak Widi dan juga Mbak Pepi, kami buka secara lebar baik di nomor 0818621013 atau juga di Instagram kami di @starjogjafm. Tapi kita akan bahas setelah break sejenak, dan juga Stallovers sekali lagi, Stallovers masih bisa stay tune bersama kami di 101,3 Star FM Inspiring Sound, dan kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Masih di Bincang Spesial Stallovers bersama BPRSW, persembahan juga dari Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan kita masih berbincang tadi ya Stallovers tentang situasi yang sangat dekat dengan kita. Bahkan mungkin banyak dari kita juga tidak menyadari, entah menjadi korban atau penyintas yang belum selesai juga sampai dengan saat ini. Maka dari itu kita akan berbincang lebih lanjut lagi mengenai salah satunya adalah Sinta Kortika, yaitu Sinergitas Penanganan Wanita Korban Tindak Kekerasan di Yogyakarta. Karena ini sudah disebut-sebut dari tadi nih Pak Widi ya. Kita mungkin pengen lebih dalam lagi nih mengenal Sinta Kortika itu seperti apa, kemudian juga prosesnya seperti apa dan sepanjang apa nih yang sudah dilakukan Pak Widi dan juga teman-teman BPRSW. Monggo Bapak. Kita perkenalkan dulu ya, sebetulnya Sinta Kortika ini inovasi. Baik. Inovasi baru yang kami angkat, beranjak dari permasalahan penanganan korban tindak kekerasan. Oke. Di DIY ini baik pemerintah maupun lembaga non pemerintah atau masyarakat itu sudah banyak yang konsen terhadap upaya penanganan korban tindak kekerasan ini, khususnya wanita. Terus mereka juga pasti akan menyediakan anggaran-anggaran untuk itu. Tetapi untuk kolaborasi sampai dengan sinergi itu memang harus ada yang memulai begitu ya. Kan biasa kalau kami kan
Yang penting Bu Kepala Dinas Sosial bagaimana BPRSW, oh sudah menangani ini. Yang penting kan itu ya. UPT yang lain misalnya UPT PPA, kabupaten kota dan provinsi yang di bawah DP3 AP2 itu pasti juga keatasannya seperti itu. Nah, ini secara teknis kami inisiasi bagaimana mengupayakan tindakan yang cepat, tepat dan nanti terarah di dalam upaya penanganan wanita korban tindak kekerasan ini. Kita berkolaborasi dan bersinergi. Itu kita punya mungkin daya masing-masing. Nah itu kita sinergikan. Kalau itu kita sinergikan, pastilah nanti akan memunculkan atau menghasilkan sesuatu yang lebih optimal begitu. Oke, karena ini tadi disebut-sebut kolaborasi gitu ya Pak. Tapi saat ini yang kolaborasinya sudah sejauh mana dan sama siapa aja gitu Pak yang sudah terjalin gitu mungkin. Jadi saya sampaikan untuk government itu dari dinas sosial, terus UPT-nya dinas sosial, itu pasti kami harus berkolaborasi. Terus UPT PPA, baik itu provinsi maupun kabupaten kota di bawah DP3 AP2, itu terus dari kepolisian, dari Polres itu ada unit perlindungan perempuan dan anak. Nah itu juga konsen terhadap itu. Terus untuk NGO itu Rifka Anissa. Terus SOS ada SOS. Terus NGO yang lain banyak yang sudah kami upayakan untuk berkolaborasi itu. Baik. Ternyata banyak juga ya Pak yang gitunya juga yang memang kayaknya secara ideal mungkin Mbak Pepi juga melihat bagaimana bahwa sebetulnya setiap lembaga sudah harus ada ya Mbak Pepi ya, karena memang tadi kesadaran, tidak hanya kesadaran tapi juga tidak lakunya dari misalkan anggaran gitu. Dan mungkin pendampingan lain, kalaupun Mbak Pepi melihat nih setiap lembaga apakah akan berbeda nih Mbak, apa yang bisa dilakukan atau bisa diberikan sebagai fasilitas layanan, atau sebetulnya semua lembaga bisa melakukan hal yang sama nih Mbak? Kalau dilihat potensi saling tumpang tindih ya pasti ada. Misalnya tadi Pak Bidi sudah menyebutkan ada saya singkatannya suka salah tapi dinas pemberdayaan perempuan itu gitu ya. Ketika kita bicara kekerasan terhadap perempuan itu kan juga tanda kutip domainnya dinas pemberdayaan perempuan ya di bawah Kemen PPA. Maka kemungkinan bersinggungan atau tumpang tindih ada. Tetapi bahwa sebetulnya tumpang tindih bisa kita lihat sebagai sesuatu yang justru tidak perlu istilahnya menjadi sesuatu yang merugikan gitu ya. Justru harusnya kan memperkuat dong karena banyak pihak concern ke sana. Belum kalau kita bicara tentang NGO NGO mereka punya fokus masing-masing gitu. Dan kalau kita mau main ke komunitas baik itu didikan NGO ataupun program-program pemerintah ternyata sudah juga menghidupkan agen-agen di komunitas. Artinya ini juga tumpang tindih kalau kita melihatnya hanya di situ. Tetapi kalau kita bicara baik itu penjangkauan kemudian penanganan, sebetulnya mereka punya ranah sendiri-sendiri yang kalau bekerja sama akan memperkuat gitu. Misalnya nanti kalau sudah berhasil direhabilitasi dengan baik pulang ke masyarakat gitu, kalau ini jalan ya kan akan memperkuat. Tidak perlu nanti beberapa bulan datang lagi ke tempat Pak Widi kan gitu. Harapan kita kan seperti itu ya. Jadi tumpang tindih ya pasti ya kalau mau domainnya sama, tetapi harusnya kita melihat itu sebagai kekuatan gitu. Nah, menarik juga nih bagaimana tumpang tindih menjadi kekuatan dan juga mungkin perluasan tadi ya, bagaimana agensinya lebih banyak jadi untuk penyelesaiannya bisa saling membantu satu sama lain seperti itu. Dan juga Pak, ini kan karena mungkin salah satu tujuan adanya Sinta Kortika itu kan kita melihat bagaimana misalkan sulitnya tadi ya, misalkan melakukan rujukan gitu kan, melakukan asesmen yang tepat gitu. Apakah ini juga menjadi memang concern utama dari Sinta Kortika atau akhirnya apa nih yang dilakukan agar hal itu tidak terjadi lagi gitu Pak? Ya Sinta Kortika itu diciptakan atau dibentuk supaya tadi ya untuk mempercepat, untuk supaya tepat dan berhasil guna lebih gitu. Nah kami sebetulnya merangkul pentahelik ya. Pemerintah sendiri nanti ya dimulai dari BPRSW sendiri. BPRSW sendiri, terus dinas sosial, nanti yang kaitannya dengan pemerintah ya UPT, OPD yang menangani
korban tindak kekerasan ini. Ya. Terus pihak swasta. Ya. Pihak swasta itu sangat penting berperan nanti. Terus melalui CSR dan lain sebagainya. Terus pihak perguruan tinggi nanti melalui riset-risetnya. Kan aturan-aturan itu kan mungkin tinerap di tahun ini, di tahun besok mungkin sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Nah, perlunya akademisi. Ya, kami merangkul beberapa akademisi, salah satunya adalah UGM seperti itu. Terus yang tidak kalah pentingnya adalah media, termasuk Star Jogja, Star Lovers ini ya. Ini untuk menyuarakan yaitu apa yang sudah kami angkat, sudah kami lakukan, sehingga khalayak ramai masyarakat itu jadi tahu gitu. Yang tadinya nggak tahu jadi tahu. Mungkin dengan media-media yang lainnya dan lain sebagainya. Nah, itu Sinta Kortika seperti itu. Baik. Oke, ternyata ini banyak hal yang dilakukan gitu, dan ini juga jadi menarik nih Pak, bagaimana akhirnya proses dari Sinta Kortika itu juga menghimpun para korban gitu. Apakah korban datang terlebih dahulu atau seperti apa, dan kemudian tindak lanjutnya apa saja nih Pak yang dilakukan dari BPRSW misalkan melalui Sinta Kortika juga? Iya, Sinta Kortika itu adalah sistem ya, sinergitas ya. Jadi korban itu tidak harus datang sendiri ke BPRSW. Mungkin kan banyak saluran ya Mbak. Masyarakat sendiri pun boleh itu. Masyarakat mengakses sendiri boleh, melalui UPT PPA boleh, temu kasus oleh pihak kepolisian boleh, dan lain sebagainya. Bahkan NGO yang menangani tentang korban tindak kekerasan itu pun nanti bisa menjadi saluran-salurannya, sehingga saya kira untuk mengakses itu banyak cara begitu. Banyak cara ya, salah satunya medsos juga, yang ini juga tadi dipertanyakan kenapa sih kok banyak orang yang curhatnya malah ke medsos gitu ya, bukan langsung ke lembaga terkait yang tadi sudah disebutkan. Mungkin ya tadi karena mungkin adanya ketidaktahuan terlebih dahulu. Di saat-saat ini juga sudah ada informasi langsung dari Pak Widi bahwasanya BPRSW juga sangat bisa menerima hal itu, dan tidak hanya pengaduan ya Pak, tapi juga ada pendampingan dan penilaian tadi ya Pak. Betul. Tindak lanjutnya seperti apa sih Pak? Boleh diceritakan terlebih dahulu nggak nih Pak yang dilakukan dari BPRSW itu sesuai dengan nomenklaturnya kan perlindungan dan rehabilitasi. Baik. Kalau perlu perlindungan dulu, yaitu secepat mungkin kita lindungi dulu. Baik. Kita perlindungan dulu, setelah nanti kita sudah melindungi, baru merehabilitasi. Bahkan di tempat kami itu ada unit trauma, jadi ada wisma yang khusus untuk mereka yang terkena trauma begitu Mbak. Terus sesuai dengan aturan dari Kementerian Sosial, Permensos nomor 5 tahun 2017 kaitannya rehabilitasi sosial itu minimal, ada minimalnya. Ada minimalnya Pak? Ada minimalnya 3 bulan. Baik. Dan ada maksimalnya itu 36 bulan. Kalau 36 bulan itu nanti belum kelihatan kemajuannya, berarti harus dipindah ke lembaga lain yang lebih konsen. Baik. Seperti itu. Makanya tadi juga dibutuhkan Sinta Kortika tadi ya Pak ya. Kita melihat dulu bagaimana asesmen di awal, kemudian juga tindak yang bisa lebih tepat untuk penyembuhan tadi ya, atau pendampingannya, dan bisa jikalau sudah melebihi batas tadi kurang lebih 3 tahun ya Pak ya, kalau perhitungan itu juga nanti akan dirujuk kembali ke lembaga yang lebih konsen lagi. Ini menarik juga karena ini sesuai dengan pertanyaannya dari Vicky di Biro Brajen, katanya tadi pendampingan korban di balai ini sampai berapa lama tadi sudah terjawab gitu. Mungkin ini bisa dijawab juga nih sama Mbak Pepi gitu, karena kan trauma itu bisa jadi lama ya Mbak. Nah itu bagaimana pendampingan lainnya selain tadi misalkan ada wisma untuk trauma gitu, secara praktisnya biasanya apa sih yang dilakukan, mungkin sinergitas yang dilakukan Mbak Pepi dengan BPRSW juga yang sudah pernah dilakukan tuh seperti apa Mbak? Sebelum ke sana saya mau minta izin menggambarkan dulu gini. Kejadian kekerasan itu kalau di istilah psikologi namanya PTE, Potential Traumatic Event. Bahwa itu kejadian yang traumatik. Tetapi yang perlu, dan saya ingin mengajak untuk melihat bentuk manifest dari pengalaman trauma itu beda-beda gitu. Ada yang kemudian menjadi sangat depres gitu, ada yang kemudian muncul menjadi hypersex terlihatnya, atau baik-baik saja gitu ya. Karena apa? Ya banyak hal gitu. Maka tadi saya juga melihat pentingnya sisi assessment di situ. Dampak dari kekerasan yang PTI ke dia tuh apa? Apakah yang tadi yang traumatik, nangis-nangis, gak bisa makan, gak bisa tidur, atau apa gitu.
Karena saya mengutip ada satu buku menarik ditulis oleh Judith Herman tahun 2016. Kalau kita mau menangani seseorang dengan traumatik apapun, apakah itu bencana alam, kekerasan, perang gitu ya. Pertama adalah rasa aman dulu. Yes. Jadi sembari mengakses, dia harus atau lembaga manapun itu perlu menghadirkan rasa aman gitu. Karena assessment pun butuh waktu gitu. Misalnya kita bicara ada beberapa asesmen yang misalnya menuntut sekian hari baru kita bisa menandai itu apa gitu. Tetapi rasa aman itu kan memang harus dimiliki dulu. Nah, sesudah rasa aman kemudian langkah selanjutnya adalah penanganan, pemulihan tadi yang program-program. Dan di proses pemulihan itu dia akan bertemu dengan pengalamannya gitu kan. Ya kalau di terapi psikologi atau kemudian dia berproses hukum itu kan juga penanganan. Beberapa yang PPKS yang tinggal itu kan setelah sekian bulan dia harus bersaksi di pengadilan misalnya, artinya dia menghadapi lagi pengalaman itu. Nah kalau ini sudah mastering katakanlah, dia yang penting lagi adalah dia kembali pada kehidupannya. Nah yang saya lihat Sinta Kortika akan mendukung di situ dalam konteks apa? Karena dia tadi yang diceritakan Pak Widi ya, ada berbagai yang dilibatkan. Dia akan pulang, bagaimana di rumah, atau dia perempuan yang memang dia tulang punggung keluarga. Ada sektor ekonomi yang perlu juga dipulihkan di situ. Jadi ya ini sejalan dengan yang ditulis oleh Judith Herman tadi ya, bahwa tidak hanya aman, tidak hanya di terapi atau dipenuhi kebutuhannya, tapi bagaimana dia berlanjut hidup gitu sih, itu yang penting sekali. Nah itu berarti pendampingan Sinta Kortika walaupun sudah 3 tahun selesai gitu ya, berarti kan masih ada ya Pak, masih ada mungkin secara evaluasi atau pendampingan lainnya. Itu sejauh apa Pak? Apakah ada pertemuan rutin atau mungkin dari Pak Widi dan teman-teman juga menyambangi misalkan teman-teman yang katakanlah sudah lulus dari traumanya, healingnya gitu, itu seperti apa juga di Pak Widi? Ya, ini Sinta Kortika ini kan kami bagi menjadi 3 ya. Jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Untuk jangka pendek itu internal kami, Dinas Sosial dan BPRSW. Baik. Jangka menengah itu stakeholders yang terlibat di dalam penanganan itu. Terus jangka panjangnya itu melibatkan yang akademisi, media dan lain sebagainya itu. Nah, nanti mulai dari jangka menengah, nanti kami ada pertemuan. Jadi kalau misalnya nanti bukan lulus ya kalau ada tempat kami itu selesai ya terminasi begitu, nanti tidak terus lepas begitu saja. Ada monitoring, evaluasi. Barangkali kan yang banyak terjadi sekarang karena belum bersinergi itu, mereka kembali ke masyarakat atau ke keluarga karena tertrigger kondisi awal ya, sumber masalah, maka akan kembali ke selera asal gitu. Nah, termasuk itu menjadi batu loncatan kami untuk memunculkan Sinta Kortika ini, supaya nanti kalau sudah terminasi itu mereka nyaman di lingkungannya. Mereka bisa diterima di lingkungannya dan lain sebagainya gitu Mbak. Baik, tapi dengan adanya itu kan menjadi satu tujuan utama ya dari hadirnya Sinta Kortika dan juga mungkin balai tadi ya, pelindungan dan juga rehabilitasi. Tapi menemukan juga nggak sih Pak, misalkan sudah bisa kembali ke lingkungan tapi ternyata lingkungannya yang masih belum mendukung gitu, akhirnya kembali lagi, dan apa nih tindak lanjut dari teman-teman BPRSW untuk menindaklanjuti situasi tersebut nih Pak? Ya, kalau kasus-kasus banyak seperti itu ya. Jadi memang kan Sinta Kortika ini baru launching nih bulan Mei Juni nih. Baik. Ya. Sebelum itu kan banyak kasus-kasus yang ini menjadi permasalahan di benak kami juga. Loh, di balai sudah bagus, kok kembali kok terus jadi seperti semula begitu. Nah, itu menjadi keberhasilan kami. Terus ya kami pekerja sosial, kami kan ada pekerja sosial itu home visit, home visit, terus melakukan tindakan-tindakan pertolongan dan kolaborasi ya dengan pemangku wilayah setempat misalnya. Kan harus juga pihak kalurahan ya kalau sekarang itu di sana ada Kami Tuwo, ada kalau dulu Kesra gitu, itu yang notabene memastikan bahwa penduduknya itu tidak bermasalah gitu. Terus ya dengan sistem sumber yang lain kita hubungkan. Kalau misalnya
dia perlu pemberdayaan, perlu bantuan. Kita dengan Basnas pernah, dengan Kementerian Sosial pernah, dengan BKOW ya, itu pernah mereka berkiprah terhadap pendampingan dan upaya pemberdayaan pasca BPRSW seperti itu, Pak. Baik, Pak. Nah, berarti kan ini ada satu hal lain, walaupun misalkan tadi dukungannya juga ternyata bisa diberikan ya, banyak dukungan bentuknya juga, tidak hanya pendampingan secara psikis gitu, tapi mungkin secara misalkan prakaryanya, fisiknya juga dan lain sebagainya itu juga sudah dikoordinasikan juga dengan lembaga-lembaga lainnya seperti itu. Tapi apakah ini, Pak, kalau Bapak menemukan tadi misalkan kasusnya pada saat awal di tempat perlindungan di balai ini sudah aman lagi gitu, pada saat kembali kok kayak kembali ke awal, apakah ini karena memang situasinya ada faktor ternyata pelaku nih orang terdekat gitu, Pak? Apakah penemuan itu juga sering ditemukan atau sebetulnya ada faktor-faktor lain nih, Pak? Sebetulnya kalau hasil asesmen kami, pengungkapan kasus kami, itu kebanyakan mereka itu satu dari keluarga yang pecah atau broken, entah itu bapaknya nikah lagi atau ibunya selingkuh dan lain sebagainya. Itu kalau hasil asesmen ya, saya bisa menjelaskan itu melalui data asesmen. Baik. Nah, kalau mereka dibawa ke balai, ya toh, terus sumber-sumber masalahnya itu tidak digarap, maka kalau selesai mereka di balai, saya kembalikan ke keluarga, sumber masalahnya masih seperti itu. Baik. Dan kembali lagi. Nah, Sinta Kartika itu berbagi peran. BPRSW melayani korbannya. Terus lembaga-lembaga yang lain yang kami ajak itu istilahnya dandani yang lainnya. Seperti itu. Jadi nanti kalau klien atau PPKS itu sudah bagus, saya kembalikan ke keluarga yang sudah bagus, ke lingkungan yang sudah bagus dan lain sebagainya. Itu jadi memang kegundahan kami BPRSW supaya nanti itu PPKS yang sudah selesai itu sudah terminasi itu nanti kembali ke lingkungannya dengan baik gitu. Oke, jadi bisa nyaman dan bisa melanjutkan kehidupannya seperti itu ya, Pak ya. Tapi kita juga jadi penasaran dari sisi psikologisnya nih, Mbak. Karena kan memang tadi kita temukan bahwa banyak juga pelaku dari keluarga, dari orang terdekat gitu ya. Karena tadi yang harus dibenahi juga tidak hanya korban, tapi juga ada lainnya pendampingan. Ini juga sesuai dengan pertanyaan dari Tri_Haryanto Nugroho katanya. Kalau yang jadi pelaku orang terdekat, pendampingannya seperti apa nih, Mbak Pepi? Monggo. Kalau kita mau bicara teoritisnya ya, sebetulnya memang seharusnya penanganan terhadap pelaku ya sama pentingnya dengan penanganan kepada korban. Karena apa? Apalagi kalau ketika pelakunya orang terdekat dan nanti korban itu akan pulang ke sana, maka dia akan bersama lagi dengan sumber. Bisa saja itu bertemu aja udah triggering, tapi bisa saja ada kejadian baru gitu. Nah, kalau berdasar kajian-kajian seharusnya dilakukan memang koreksional konseling atau terapi gitu. Tetapi sepertinya memang itu masih PR besar gitu. Tetapi kita lagi-lagi punya peluang sih, karena di beberapa tempat di mana saya juga terlibat itu ketika tadi ya kan Pak Widi sudah menyinggung sebenarnya di kelurahan itu pun juga ada unit-unitnya dan sekarang berbagai dinas, instansi maupun NGO mulai menyasar agen-agen. Bisa juga kita bergerak tentang bagaimana membangun sistem atau lingkungan yang aman, itu sejalan gitu. Mungkin memang nggak bisa juga kita nyuruh ini bapaknya yang mukulin, bapaknya suruh ganti, kan nggak bisa gitu ya. Tetapi apa sistem yang bisa dilakukan tadi? Bahwa memang keluarga ini resikonya di bapak misalnya, maka kita membangun apa nih di keluarga? Oh, kalau bapaknya mulai begini, si anak, si istri dia bisa kemana gitu. Atau tadi penguatan bisa dari ekonomi ya. Maka itu kalau itu kemudian juga bisa dibangun dan si dulu PPKS yang pulang itu bisa mengakses, maka dia bisa setidaknya punya sisi berdaya gitu. Kalau ideal ya memang kayaknya kayaknya berat banget, kayaknya nggak mungkin. Tetapi kan kita punya tuh peluang-peluang lain yang bisa dilakukan.
Oke, itu pendampingan-pendampingan yang luar biasa sebetulnya dari hal-hal kecil ya Mbak Pepi ya, yang sebetulnya juga itu yang menjadi kunci pertama sebelum kita juga kembali lagi untuk mendampingi korban, dan itu juga harusnya beriringan ya Mbak Iya, ya. iya, Nggak iya. bisa siapa duluan atau siapa belakangan. Kalau tapi kita harus mau bagaimana. menghentikan, Aha, ya harusnya beriringan. Beriringan kan gitu. Karena biar semuanya pada saat ketemu itu sudah sesuai kembali lagi sebagaimana ya memang ya dari sisi kemanusiaan tadi seperti itu ya. Oke, ini juga mungkin ada salah satu testimoni dari pendengar kami, ada Pak Chandra, katanya Pak, Bu, kata gitu, kalau sesuai perkembangan zaman ini perlu nih kayaknya sosialisasinya melalui kegiatan hiburan, olahraga atau pendekatan pengenalan pada publik. Nah, apakah ini juga sudah mulai dilakukan Pak oleh BPRSW dan juga teman-teman stakeholder terkait atau seperti apa nih Pak? Ya. Terima kasih, pertanyaan yang bagus dan sudah mulai kami lakukan. Baik. Ya, melalui kegiatan-kegiatan kesenian. Mhm. Kami masuk ke misalnya kegiatan wayang cakruk ya, yang diinisiasi oleh Dinas Sosial. Itu wayang cakruk ya, namanya cakruk ya toh, tempat untuk berdiskusi panjang lebar, debat kusir dan lain sebagainya. Nah, di situ kita menggunakan bintang tamu dan kita masuk untuk sosialisasi, salah satunya Baik. tentang bagaimana pelayanan terhadap korban tindak kekerasan seperti ini. Oke. Terus melalui media-media sosial yang kami gencar itu Mbak, apa yang kami lakukan, Ya. apa yang seharusnya dilakukan oleh masyarakat kalau misalnya mengetahui dan lain sebagainya gitu. Kalau yang belum memang di kegiatan olahraga. Oke. Karena kami tidak konsen ke situ. Baik. Jadi publikasi dan sosialisasi Ya. masif kita lakukan melalui dinas sosial dan melalui media-media sosial yang kami miliki seperti itu. Oke, mungkin sedikit dari Mbak Pepi tambahan kalau misalnya kita melihat dari sisi tadi ya olahraga itu seperti apa ya yang bisa kita lakukan, karena kan memang trauma healing salah satunya bisa dari fisik ya. Tadi keseniannya misalkan dari wayang cakruk atau mungkin kayak dance healing itu sering saya temukan juga Mbak, atau juga ada kolaborasi antara penyintas dengan teman-teman dari pertunjukan yang akhirnya juga membentuk satu bentuk healing lain, atau gimana nih Mbak? Kira-kira rekomendasinya? Sebetulnya gini, aktivitas apakah itu olahraga, apakah itu seni gitu ya, memang itu kan aktivitas yang menghadirkan pleasure gitu, Ya. kesenangan, kenyamanan gitu. Secara teori banyak kajian memang ketika kita melakukan aktivitas yang menyenangkan itu ya berbagai hormon positif dia akan datang gitu. Tetapi hal lain yang sebetulnya saya juga melihat itu bisa menjadi potensi adalah dengan berkesenian, dengan berolahraga itu dia bisa menjadi potensi tentang merasa mampu melakukan sesuatu. Itu kalau kita hanya melihat dari sisi korban. Tetapi kalau tadi nyambung dengan apa yang ditanyakan oleh Star Lovers ya, saya juga melihat peluang gini. Terus terang ya, selama saya berkecimpung di isu kekerasan gender itu, apalagi kalau kita bicara adalah perempuan, artinya dewasa, itu masih menjadi olok-olokan gitu. Nah, aktivitas yang yang menyenangkan tadi ternyata bisa juga menjadi jembatan untuk para orang yang awalnya nggak notice, dia mau atau mulai mempertimbangkan bahwa ini isu yang penting gitu ya. Memang mungkin bungkusannya kalau seni kan jelas kayak tadi ya, memang saya sendiri riset saya di tempat Pak Widi yang sekarang sedang berjalan itu saya menggunakan foto voice gitu. Jadi dengan foto bagaimana nanti bisa memahami mereka-mereka yang punya pengalaman kekerasan. Nah itu juga bisa sesederhana apa sih yang kamu pahami tentang kekerasan perempuan gitu, melalui sesuatu yang tadi entah obrol guyon waton gitu ya, untuk bisa membawa pada kesadaran. Nah itu kan sudah preventif gitu. Oke, ternyata ini banyak hal yang sesimpel pertanyaan atau misalkan dari lagu-lagu yang kita dengar gitu ya, atau gerakan-gerakan ringan itu juga bisa menjadi satu wadah kita untuk tadi mempertanyakan atau juga menyadari bahwa ini tuh sesuatu hal yang sangat penting untuk kita semua, seperti itu. Karena sudah jam 10 ini Pak Widi dan juga Pak Pepi, ini kayaknya harus masih lanjut di obrolan selanjutnya gitu ya, karena itu masih dasar juga. Dan mungkin ada yang ingin disampaikan dari Pak Widi dulu untuk teman-teman atau Star Lovers berkaitan dengan hal sinergi tadi, Pak, silakan. Star Lovers, kita ada inovasi Sinta Kortika. Mari kita pergunakan, kita manfaatkan untuk melek terhadap kejadian-kejadian atau bagaimana cara mengakses sumber bagi kalau ada kejadian wanita korban tindak kekerasan. Baik. Bersama kita nanti akan lebih
mengoptimalkan bagaimana cara memulihkan korban itu sehingga nanti bisa hidup di masyarakat dengan wajar seperti itu. Oke, mungkin ada yang mau ditambahkan oleh Mbak Pepi, monggo. Oke, saya sangat mengapresiasi bagaimana Pak Widi dan teman-teman di balai gitu ya, memikirkan tentang bagaimana memulihkan sampai kemudian ada konsep atau program Sinta Kortika ini. Saya sebagai seseorang yang praktisi atau akademisi dan kemudian teman-teman di luar sana, teman-teman media, Star Lovers gitu, kita sebetulnya bisa berkontribusi loh gitu. Sesederhana bahwa kita mau ambil peran buat diri kita untuk satu peduli gitu, dua paling tidak kita menjadi seseorang yang menghadirkan keamanan ketika orang di sekitar kita itu kok sepertinya dia korban. Jadi nggak perlu berpikir bahwa aku bukan siapa-siapa gitu. Tetapi ketika saya berkontribusi untuk masyarakat saya untuk tadi peduli dan mau untuk melakukan hal-hal yang menolak kekerasan, sebetulnya kita sudah berkontribusi juga untuk Sinta Kortika gitu. Baik, itu dia ya teman-teman dan juga Star Lovers yang juga menjadi salah satu reminder kita di hari ini bahwa banyak ruang yang bisa kita hadapi dan juga hadiri bersama. Setidaknya kita bisa berempati dan juga memberikan rasa aman untuk diri sendiri dan juga orang sekitar. Terima kasih banyak sekali lagi untuk Pak Widi dan juga Mbak Pepi. Semoga apa yang dilakukan bisa selalu memberikan keamanan dan kenyamanan tadi untuk kita semua dan bisa terus juga mengerjakan PR besar ya Pak ya untuk hal-hal yang bisa membantu dan juga melindungi baik itu perempuan atau gender-gender lain yang ada di sekitar kita. Dan Star Lovers sekali lagi terima kasih banyak untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami baik di nomor 0818621013 atau juga di Instagram kami di @starjogjafm. Untuk itu Gia mewakili Pak Widi dan juga Mbak Pepi pamit. Terima kasih banyak. Stay safe selalu Star Lovers, stay happy, healthy and wealthy dan sampai jumpa.